Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adriani, NPM 192191043 dari kelas 2B Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah TBM Motorik dengan materi yaitu belajar gerak, kemudian konsep gerak dan ranah gerak. Materi yang pertama yaitu pengertian belajar gerak. Pengertian belajar gerak menurut Smith pada tahun 1991 adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah kepada perubahan-perubahan yang relatif menetap dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan latihan gerakan yang terampil. Pada dasarnya, Smith menetapkan 3 aspek penting, yakni yang pertama yaitu belajar merupakan pengaruh latihan atau pengalaman. Perkembangan kemampuan memang bisa berkembang tanpa dilatih. Kemampuan tersebut berkembang misalnya karena pengaruh kemampuan ataupun pertumbuhan. Contoh keterampilan pada saat berlari. Tanpa dilatih dalam arti sebenarnya kemampuan berlari tetap akan berkembang karena adanya pengaruh kematangan. Kemudian prinsip yang kedua adalah belajar tidak langsung dicermati. Ketika latihan berlangsung, terjadi banyak perubahan dalam sistem saraf pusat. Perubahan tersebut terjadi karena penganyaman berbagai kemampuan dan pengalaman gerak dalam situasi memori dalam otak. Proses inilah yang memantapkan perubahan yang terjadi agar bisa menetap. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu perubahan yang terjadi relatif melekat. Banyak perubahan dalam penampilan terjadi oleh sebab lain yang sifatnya hanya sementara. Misalnya oleh kelelahan, obat-obatan, atau kondisi lingkungan. Materi selanjutnya yaitu mengenai konsep gerak. Konsep gerak adalah tahapan atau pemahaman gerak untuk mengembangkan dan kematangan suatu keterampilan gerak anak yang melibatkan dasar gerak anak. Itu dikutip menurut Mahendra pada tahun 2017 pada halaman kedua. Selanjutnya yang pertama itu konsep tubuh. Menurut Mahendra pada tahun 2017 pada halaman ke-15, tubuh pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yaitu bagian tubuh dan aksi tubuh. Konsep tubuh yang ini biasanya berkaitan dengan upaya menjawab pertanyaan apa yang bergerak, tubuh atau bagian tubuh mana yang bergerak atau digunakan. Sedangkan aksi tubuh bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana tubuh bergerak atau beraksi. Yang kedua yaitu konsep ruang. Menurut Mahendra pada tahun 2017, halaman 16, konsep ruang selalu berkaitan dengan upaya menjawab pertanyaan ke arah mana kamu bergerak atau di mana kamu dapat melakukan gerakan. Selanjutnya yaitu konsep usaha. Konsep usaha selalu berkaitan dengan upaya menjawab pertanyaan bagaimana gerakan dilakukan. Menurut Mahendra pada tahun 2017, halaman 19. Konsep usaha mempunyai komponen waktu, daya, dan irama yang secara bersamaan menunjukkan adanya usaha. Waktu berkaitan dengan dan lambatnya gerakan yang dilakukan. Daya berkaitan dengan tenaga yang dikeluarkan, bisa kuat atau lemah, ringan hingga berat. Sedangkan irama jika waktu dan daya bergabung akan menghasilkan ketukan atau irama gerakan. Selanjutnya konsep keterhubungan. Konsep keterhubungan selalu berkaitan dengan upaya menjawab pertanyaan bagaimana gerakan dilakukan dalam kaitannya dengan orang atau aspek lainnya. Secara individu dan kelompok, orang dapat terpaut, terpisah, bertemu, berpisah, memimpin atau mengikuti, bergabung, berpencar, sesuai, bertentangan, mengimitasi, membayangi secara ruang,
Orang dapat bergerak ke arah, menjauh, di sekitar, di atas, di bawah, di antara, melalui orang yang dapat menjadi dekat bersama, jauh terpisah, di depan, di belakang, di samping, di bawah, di atas, sementara, dapat bergerak bersamaan dalam waktu dan bentuk, saling menyusul bersamaan, berturut-turut. Menurut Mahendra tahun 2017 dalam halaman 20. Materi yang selanjutnya yaitu ranah gerak. Dalam ranah gerak ini terdapat beberapa macam, diantaranya yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif merupakan ranah yang mencangkup berbagai kegiatan mental atau otak. Semua yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk ke dalam ranah kognitif. Ranah kognitif memiliki 6 jenjang atau aspek, yaitu yang pertama pengetahuan, hafalan, ingatan atau knowledge. Yang kedua pemahaman atau comprehension. Yang ketiga penerapan atau application. Yang keempat analisis. Yang kelima sintesis. Dan yang keenam adalah penilaian, penghargaan, evaluasi atau evaluation. Selanjutnya ranah yang kedua yaitu ranah afektif. Ranah afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai yang berbeda-beda. Ranah afektif mencangkup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai masing-masing. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat akan diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar efektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Ranah afektif terbagi menjadi lebih rinci lagi ke dalam 5 jenjang, yaitu menerima atau memperhatikan, adanya partisipasi aktif, terus menilai atau menghargai, mengatur atau mengkoordinasikan, dan karakterisasi dengan suatu nilai atau kelompok lain. Selanjutnya ranah yang ketiga yaitu ranah psikomotor. Ranah psikomotor merupakan ranah yang erat berkaitan dengan keterampilan atau skill, kemampuan bertindak setelah seorang menerima pengalaman belajar tertentu yang telah mereka tekuni. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif atau memahami sesuatu. Dan hasil belajar afektif atau yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan berperilaku namun tidak sama. Ranah psikomotor adalah berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Dari hasil belajar keterampilan psikomotor dapat diukur melalui yang pertama yaitu pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktik berlangsung. Yang kedua, sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Yang ketiga yaitu beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.